di Indonesia sebentar lagi, tepatnya pada tanggal 2 Januari 2026. Nah, tentunya di dalam KUHP baru ini terdapat banyak sekali pembaruan tentang hukum positif yang ada di Indonesia, khususnya tentang tindak pidana. Nah, salah satu yang ada di dalam KUHP baru ini yaitu tentang percobaan atau fogging. Nah, jadi kawan-kawan, percobaan merupakan sebuah delik pidana di mana si pelaku tidak menyelesaikan tindakan pidana tersebut bukan atas kehendaknya sendiri, namun karena atas sebuah keadaan memaksa yang mengharuskan ia menyelesaikan perbuatan tersebut. Nah, di dalam bahasa Belanda, percobaan disebut juga dengan fogging. Nah, jadi kawan-kawan, fogging di sini yaitu permulaannya itu masih belum selesai atau tidak sempurna. Nah, ketidaksempurnaannya ini diakibatkan oleh sebuah keadaan mendesak yang mengharuskan si pelaku ini tidak dapat menyelesaikan perbuatan tindak pidananya karena bukan atas kehendaknya sendiri, namun karena ada sebuah keadaan yang mengharuskan ia menyelesaikan sesegera mungkin tindakan tersebut tanpa menjurus lebih dalam ke perbuatan tindak pidana yang ia inginkan. Nah, jadi di dalam fogging ini lebih jelasnya nanti bakal dijelaskan oleh kawan-kawan saya di dalam video ini. Untuk selengkapnya, mari kita saksikan bersama-sama penjelasan dari kawan-kawan saya yang ada di dalam video ini. Fogging merupakan salah satu delik pidana yang ada dan diatur dalam KUHP baru. Nah, fogging dalam KUHP baru terdapat dalam beberapa pasal, yaitu pasal 17, 18, dan 19. Pasal 17 itu menjelaskan kapan percobaan tindak pidana dianggap ada, seperti apa bentuk permulaan pelaksanaannya, dan berapa hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku percobaan. Dan pasal ini memiliki 5 ayat. Ayat pertama itu bermakna bahwa percobaan tindak pidana dianggap terjadi bila pelaku sudah mulai melakukan tindakan nyata untuk melaksanakan niat jahatnya. Tetapi tindakannya belum selesai atau tidak berhasil menimbulkan akibat yang dilarang. Ayat kedua menjelaskan kapan suatu perbuatan disebut sebagai permulaan pelaksanaan, yaitu A. Perbuatan yang dilakukan itu diniatkan dan ditujukan untuk mewujudkan tindak pidana bukan sekadar persiapan, dan B. Perbuatan itu secara langsung berpotensi menimbulkan tindak pidana yang dituju. Ayat ketiga itu menetapkan bahwa tindak pidana atau pidana untuk percobaan lebih ringan dari pidana untuk kejahatan yang selesai, yaitu maksimal 2/3 dari ancaman pidana pokok tindak pidana yang bersangkutan. Ayat keempat, untuk percobaan atas tindak pidana yang ancamannya pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pelaku percobaan dihukum penjara paling lama 15 tahun. Ayat kelima, pidana tambahan untuk percobaan tindak pidana sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidana yang selesai. Selanjutnya pasal 18. Pasal ini mengatur pengecualian, yaitu kondisi di mana pelaku percobaan tidak menjadi dipidana. Pasal ini terdiri dari 2 ayat. Ayat 1 bermakna percobaan tidak dipidana jika pelaku secara sukarela menghentikan perbuatannya atau mencegah terjadinya akibat yang dilarang. Namun dalam ayat 2, jika dalam percobaan itu sudah timbul kerugian atau perbuatan tersebut sudah termasuk tindak pidana lain, pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban tindak akibat tersebut. Dan yang terakhir, pasal 19. Pasal ini mengatur bahwa percobaan terhadap pelanggaran tidak dapat dipidana. Dan pasal ini bermakna jika suatu tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau kategori 2, maka percobaan terhadap pelanggaran tersebut tidak dikenai hukuman. Hanya percobaan terhadap kejahatan yang bisa dihukum, bukan terhadap pelanggaran yang sifatnya ringan. Berikut kami jelaskan masing-masing unsur tindak pidana percobaan. Niat, menurut Hazewin Suringa, niat adalah suatu rencana untuk mengandung suatu perbuatan tertentu dalam keadaan tertentu. Dalam rencana itu selalu mengandung suatu yang dikehendaki atau mungkin pula mengandung bayangan tentang cara mewujudkannya, yaitu akibat tambahan yang tidak dikehendaki, tetapi dapat direka-reka akan timbul. Maka, jika rencana tadi dilaksanakan, pada umumnya para ahli hukum pidana sependapat bahwa niat mencakup semua bentuk kesengajaan, yaitu meliputi yang pertama, sengaja sebagai maksud, yang kedua, sengaja dengan kesadaran tentang kepastian atau keharusan, dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan atau dolus eventualis. Selanjutnya, permulaan pelaksanaan. Pada dasarnya, niat yang ada harus diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan.
Permulaan pelaksanaan sangat penting diketahui untuk menentukan apakah telah terjadi suatu percobaan melakukan kejahatan atau belum. Sejak seseorang mempunyai niat sampai kepada tujuan perbuatan yang dikehendaki, biasanya terdiri dari suatu rangkaian perbuatan. Sehingga dalam hal ini dapat dilihat perbedaan antara permulaan pelaksanaan. Susilo menggunakan istilah perbuatan pelaksanaan dengan perbuatan persiapan. Susilo menjelaskan bahwa perbuatan sudah boleh dikatakan sebagai perbuatan pelaksanaan apabila orang telah mulai melakukan suatu anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Jika orang belum memulai dengan melakukan suatu anasir atau elemen ini, maka perbuatannya itu masih harus dipandang sebagai perbuatan persiapan. Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak pelaku. Dalam hal ini tidak merupakan suatu percobaan jika seseorang yang semula telah berkeinginan untuk melakukan tindak pidana dan niatnya telah terwujud dalam bentuk suatu permulaan pelaksanaan. Tetapi disebabkan oleh sesuatu hal yang timbul dari dalam diri orang tersebut yang secara sukarela mengundurkan diri dari niatnya semula. Sebagai contoh, apabila seorang berniat akan berbuat kejahatan dan ia telah mulai melakukan kejahatan tersebut, akan tetapi karena timbul rasa menyesal dalam hati, ia mengurungkan perbuatannya. Sehingga kejahatan tidak jadi sampai selesai, maka ia tidak dapat dihukum atas percobaan kejahatan itu. Karena tidak jadinya kejahatan itu selesai adalah atas kemauannya sendiri. Berbeda jika tidak selesainya kejahatan adalah karena tidak sengaja ketahuan oleh polisi atau orang lain, maka ia dapat dihukum karena hal yang mengurungkan kejahatannya ada di luar kemauannya. Nah, teman-teman, saya sudah menjelaskan nih tadi apa itu fogging atau percobaan. Di sini saya ingin menjelaskan contoh kasus yaitu fogging atau percobaan. Di sini saya ingin membawakan kasus yaitu pencurian, yang mana si A ingin mencuri rumah B pada pukul jam 12 malam. Si A sudah membobol rumah tersebut menggunakan linggis, akan tetapi satpam di rumah tersebut sedang berkeliling komplek dan banyak ramai warga-warga yang sedang berkeliling di komplek tersebut, dan si A ingin mengurungkan niatnya karena melihat situasi dan kondisi yang mana tidak memungkinkan untuk mencuri rumah B. Nah, contoh tersebut merupakan fogging atau percobaan yang mana sudah dijelaskan oleh teman-teman saya yang sebelumnya.